para pengguna aplikasi IPSKS. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait modul baru tentang Master Data Karang Taruna, di mana PIC Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota juga para TKSK diminta untuk melakukan pendataan Karang Taruna. Baik, untuk pendataan Karang Taruna kita bisa mengakses menu Master Data Karang Taruna. Ketika sudah tampil halamannya seperti halaman-halaman yang lain, di bagian atas di sini ada tombol refresh. Lalu di sini ada tombol aksi untuk melakukan input data baru, di mana data barunya adalah data Karang Taruna. Lalu ada blok filter, kita bisa melakukan filter provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan sesuai levelnya masing-masing. Lalu kita juga bisa melakukan pemilahan data berdasarkan level kepengurusan. Misalkan kita mau melihat data Karang Taruna desa saja bisa, kita mau melihat data Karang Taruna kecamatan saja bisa, bahkan kita bisa melakukan secara selektif gitu ya, sampai ke level provinsi. Selain itu kita juga bisa memilah data atau memfilter data jenis usaha. Data jenis usaha kita bisa pilih filter data, misalkan kita mau menampilkan data Karang Taruna yang memiliki usaha di bidang kerajinan atau jasa atau pertanian, tinggal dipilih saja. Atau kita mau menampilkan Karang Taruna yang memiliki usaha gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 poin ini akan ditampilkan semua kalau kita pilih semua jenis usaha. Dan ada pilihan sebaliknya, ketika kita filter semua tanpa jenis usaha, maka akan ditampilkan data Karang Taruna yang tidak memiliki usaha mandiri gitu ya. Baik, ini untuk jenis usaha. Lalu kita juga bisa melakukan filter data Karang Taruna yang non aktif. Misalkan saat ini kita input datanya statusnya aktif, tapi ternyata tahun berikutnya Karang Tarunanya dinonaktifkan dengan kejadian atau kondisi apapun itu, kita bisa melihat kembali datanya, data Karang Taruna yang nonaktif gitu. Kalau sudah difilter lalu kita klik tampilkan. Nah, saya kebetulan filter data yang nonaktif, maka datanya kosong karena ini data dummy ya, data sampel. Oke, selanjutnya di bagian terakhir di sini ada blok data table. Ini menjelaskan terkait data Karang Taruna sendiri. Ya, di sini ada levelnya kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Lalu di sini ada nama provinsinya, nama kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya. Kalau level kecamatan berarti nama kelurahannya kosong. Begitupun kalau level provinsi berarti kabupaten, kecamatan, kelurahan kosong. Selanjutnya di sini ada kolom anggota bla 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 dan yang lainnya gitu. Ini menjelaskan data Karang Taruna itu sendiri. Selanjutnya ada input by, di sini siapa yang melakukan input dan tanggal penginputannya kapan. Lalu di sini ada tombol action yang mewakili masing-masing baris data. Saya coba buka Karang Taruna Kecamatan Banten, Pandeglang, Banjar. Misalkan ya, saya buka. Baik, di sini sudah tampil data detailnya. Level kepengurusannya adalah kecamatan. Wilayah Karang Tarunanya Banten, Kabupaten Pandeglang, Banjar. Nah, di tab ini kita sebutnya tab ya. Tab pertama data detail Karang Taruna. Di sini dijelaskan nama ketua, sekretaris, tahun SK, alamat sekretaris sampai ke jumlah anggota pengurus gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perubahan tinggal dirubah saja. Misalkan di sini saya lakukan perubahan lalu saya klik simpan, otomatis datanya tersimpan. Kalau kita klik perubahan misalkan seperti ini lalu kita klik batal, maka datanya akan kembali ke data originalnya gitu ya.
Makanya ketika kita lakukan perubahan jangan lupa disimpan. Simpan ini mewakili satu tab ini ya, jadi tidak berlaku untuk tab yang lain. Contoh misalkan saya rubah di bagian ini, misalkan jadi QQQQ. Nah ketika saya mau update ini juga di bagian pemberdayaan kelompok, ini juga saya rubah. Nah ketika saya kembali lagi ke sini, maka di sini datanya akan kembali ke data originalnya. Jadi setiap tab mewakili tombolnya masing-masing. Selanjutnya ada tab pemberdayaan kelompok, di mana di sini kita bisa melakukan perubahan data pemberdayaan kelompok terkait kewirausahaan Karang Taruna itu sendiri. Apakah Karang Taruna memiliki usaha atau tidak? Ya, jenis usahanya apa? Di sini ada 5 poin, silahkan diisi. Selanjutnya di sini ada nama produknya, silahkan disebutkan. Di sini juga ada penjelasan singkatnya terkait produknya. Potensi penyerapan tenaga kerja lokal juga sebisa mungkin diisi. Ini sifatnya perkiraan saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke tab berkas. Di sini pun sama, menampilkan data SK Karang Taruna tersebut. Nah, misalkan di kemudian hari ada perubahan SK atau struktur organisasi yang akhirnya merubah SK, maka silahkan lakukan upload ulang untuk SK-nya. Tinggal klik upload, lalu kita lakukan upload. Ini saya contohkan, saya pilih filenya, saya upload, maka sudah berhasil dan kita lalu klik simpan. Ketika klik simpan, maka akan ditampilkan notifikasi berhasil. Itu kurang lebih. Nah datanya otomatis akan berubah, akan terbarui. Tapi kembali lagi ketika kita klik upload, oke. Selanjutnya ternyata kita klik tombol batal, maka datanya akan kembali ke data originalnya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah status keaktifan Karang Taruna itu sendiri. Di sini ada status keaktifan, kita bisa menonaktifkan Karang Taruna. Misalkan di kemudian hari ada kabar ternyata Karang Tarunanya dinonaktifkan dengan catatan apapun itu, silahkan diupdate nonaktif, lalu keterangan nonaktifnya disebutkan di sini ya. Kenapa nonaktifnya? Misalkan pergantian pengurus sedang berjalan, sedang dilaksanakan pergantian pengurus, misalkan seperti itu, lalu kita simpan. Maka ketika dinyatakan berhasil, datanya akan dianggap nonaktif. Baik, kita buktikan datanya kalau sudah nonaktif di wilayah Banjar ya, Banten, Kabupaten Pandeglang. Dengan cara sebenarnya lebih mudah, kita tinggal filter status nonaktif. Ya, di sini akan muncul satu data yang tadinya 0, sekarang muncul satu data. Lalu kita klik detail sini, datanya kurang lebih sama ya, cuma di sini statusnya adalah nonaktif. Nah, bagaimana ketika ternyata di kemudian hari data yang nonaktif ini menjadi aktif kembali atau SK-nya sudah terbit gitu ya. Nah, kita tinggal mengaktifkan datanya dengan cara klik detail, lalu statusnya aktif. Status aktifnya kita rubah menjadi aktif di sini. Nah, untuk keterangannya kita boleh hapus, lalu kita beri catatan lagi, atau tidak perlu diberi catatan pun bisa, kita lalu simpan saja. Simpan, oke. Ini sudah berhasil disimpan. Kalau kita klik tampilkan lagi di sini, maka data nonaktifnya sudah hilang karena sudah aktif kembali. Data Banten, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Banjar. Kurang lebih seperti itu untuk detail data. Selanjutnya ini yang harusnya di paling pertama saya jelaskan ya, adalah input Karang Taruna.
Nah, ketika kita melakukan input Karang Taruna baru, ini ya sifatnya baru, jadi datanya belum ada. Kalau datanya belum ada, kita inputkan datanya ke dalam tombol input Karang Taruna baru. Baik, di sini ada penjelasannya wilayah Karang Taruna. Kita harus memilih jenis wilayahnya apa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Mungkin untuk user TKSK hanya bisa memilih kelurahan dan kecamatan sesuai hierarki di mana wilayah kerja TKSK itu ditempatkan di kecamatan, gitu ya. Dan selanjutnya untuk hierarki koordinator kabupaten, TKSK untuk koordinator kabupaten bisa melakukan input Karang Taruna Kabupaten. Begitupun PIC, IPSKS, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Nah, selanjutnya untuk yang provinsi, khusus untuk Korprov, TKSK Korprov bisa melakukan pengisian Karang Taruna Provinsi atau PIC Dinas Sosial Provinsi. Baik, kita coba saja langsung ke desa ya. Jadi ketika saya pilih desa, maka saya akan diberikan kuesioner atau pertanyaan provinsinya di mana, kabupatennya di mana, kecamatannya di mana, dan kelurahannya di mana. Di sini saya pilih Banten, Lebak, misalkan seperti itu ya. Dan jadi di sini karena wilayah saya kunci hanya di provinsi Banten, tapi saya bisa mengakses kabupaten manapun. Mungkin para teman-teman TKSK di lapangan, misalkan kita masuk ke desa, hanya ada satu pilihan kabupaten dan hanya ada satu pilihan kecamatan, karena setiap TKSK dikunci hanya di satu kabupaten dan di satu kecamatan, tapi bisa memilih desanya yang di bawah kecamatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk jenis wilayahnya. Selanjutnya di sini ada nama ketua atau pengurus Karang Taruna itu sendiri, perlu dicatat di sini. Lalu nama sekretaris kita inputkan juga. Tahun SK kepengurusan Karang Taruna. Nah, yang dimaksud tahun SK kepengurusan ini tahun yang ada di dalam SK ya. Tahun terbit SK. Jadi SK-nya diterbitkan di tahun berapa, kita catat di sini. Ini kita masukkan angka saja ya, jangan pakai kalimat tahun. Di sini sebenarnya sudah saya kunci, jadi nggak bisa masukin huruf. Kita cukup masukin misalkan di dalam SK tercantum 2021 misalnya seperti itu. Maka kita masukin saja. Selanjutnya ada alamat sekretariat, di mana Karang Taruna itu kelompok Karang Taruna ini sering berkumpul misalkan gitu ya, atau mungkin ada fasilitas tertentu untuk seperti kantor gitu ya, seperti office gitu ya, seperti ruang rapat mereka khusus gitu ya, atau tempat berkumpulnya mereka, itu kita sebutkan saja di sini. Misalkan di kantor desa, di kantor desa misalkan seperti itu ya, alamatnya disebutkan yang jelas. Selanjutnya di sini ada nomor handphone atau telepon pengurus aktif. Jadi pengurus aktif di sini yang bertanggung jawab terkait ketika kita butuh informasi Karang Taruna tersebut, kita hubungi kemana gitu ya, bisa ke ketua atau sekretaris, tergantung dari Karang Tarunanya memberikan nomor handphonenya ke di pertanggungjawabannya oleh siapa. Lalu ada juga nomor WhatsApp. Di sini sangat penting nomor WhatsApp ya, karena saat ini zaman saat ini kita butuh WhatsApp. Setiap orang, hampir semua orang punya WhatsApp. Selanjutnya jumlah anggota. Nah, di sini untuk kelurahan atau desa kita sebutkan jumlah anggotanya, tapi di atas level kelurahan atau desa atau bisa kita sebut kecamatan, kabupaten atau provinsi, cukup jumlah pengurusnya saja gitu ya. Kalau anggota sebutkannya di level desa. Nah,
Kalau sudah masuk ke kecamatan, kita hanya menghitung pengurusnya saja. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan kelompok. Nah, pemberdayaan kelompok ini tujuannya untuk memetakan Karang Taruna yang produktif atau masih belum produktif, gitu ya, memiliki usaha kelompok atau tidak. Ini kita harus jawab di sini ada atau tidaknya memiliki usaha kelompok. Misalkan kalau tidak ada, maka kita bisa skip pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalkan ada, maka akan diberikan pertanyaan selanjutnya ya. Di sini jenis usahanya apa, gitu ya. Kita mengacu kepada nomenklaturnya. Di sini kita menggunakan jenis usaha makanan, kerajinan, jasa, pertanian atau peternakan. Misalkan jasa, gitu ya. Lalu nama produknya apa? Kalau makanan kita bisa sebut nama merek makanannya atau jenis makanannya. Nah, untuk jasa, apa jasanya? Misalkan servis AC, misalkan seperti itu. Jadi ternyata di satu desa Karang Tarunanya ternyata memiliki usaha mandiri yaitu servis AC, gitu ya. Nah, terus di sini ada juga penjelasan singkat, gitu ya. Penjelasan singkat terkait jasa yang digunakan, misalkan bagaimana mereka melakukan usaha tersebut, gitu ya, menjalankan usaha tersebut dengan konsep Karang Taruna ini bisa diceritakan di bagian ini. Selanjutnya kita juga mendata potensi penyerapan tenaga kerja lokal. Kira-kira saja, nggak perlu spesifik atau tepat itu ya, nggak seperti itu. Kita perkirakan saja kira-kira usaha mereka itu dapat menyerap tenaga kerja seberapa banyak, gitu ya. Misalkan untuk servis AC ini ternyata bisa menyerap 5 tenaga kerja lokal, misalkan seperti itu ya. Kita tulis 5. Lalu terakhir adalah berkas pendukung atau lampiran, di mana kita melampirkan SK kepengurusan sesuai data terkininya ya. Data terkininya misalkan SK saat ini adalah tadi kita sebut ini adalah nama ketuanya ya. Berarti di SK tuh harus ada nama ketuanya juga, gitu ya. Sesuai gitu. Kita upload. Kalau sudah kita upload, maka lalu jangan lupa disimpan, gitu ya. Oke. Di sini saya tidak mengisi lengkap, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba tes saja untuk pengisiannya. Kita lengkapi saja ya. Sementara ini sembarang saja, tapi jangan contoh untuk data sembarang ya. Kita sesuai kondisi lapangan. Kita simpan, oke. Kalau sudah disimpan, maka data yang tadi sudah masuk ya, otomatis ya. Di sini sudah masuk. Kalau kita lihat detail juga kurang lebih sama datanya. Lebak, Banten, Banjarsari, Cidahu. Terus di sini memiliki usaha ya, jasa, jenis usahanya jasa, produknya atau jasanya adalah servis AC. Penjelasannya apa di sini akan ditampilkan. Kurang lebih sama pada penjelasan awal ya, dengan fungsi-fungsinya masing-masing ya. Ya, demikian untuk data Karang Taruna, lebih tepatnya master data Karang Taruna. Semoga modul ini bisa menjadi alat bantu kita untuk memetakan Karang Taruna di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Saat ini sudah terpantau cukup pesat pergerakan datanya. Ternyata teman-teman TKSK di lapangan sangat antusias dalam melakukan kegiatan pendataan. Bagi teman-teman TKSK yang belum tergerak, kami mohon untuk bergerak, gitu ya. Kita bangun bersama data IPSKS ini menjadi data yang memiliki kualitas yang baik. Demikian dari saya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.